hari-hari ini banyak orang ngirimin video ya kepada saya. Biasanya kalau orang-orang ngirimin video kepada saya itu jarang, maaf nih, jarang-jarang saya buka, ya kan? Kecuali orang-orang tertentu. Yang kedua, kecuali orangnya bilang begini, Pak Yongki coba lihat video ini, apakah benar kejadian ini? Waduh, kalau sudah seperti itu, mau tidak mau terpaksa saya buka, ya kan? Tapi kalau cuma share video aja, hampir-hampir saya nggak mau buka, saudara. Nah, ternyata yang di-share dan yang ditanyakan ya beberapa orang penting ngirim kepada saya, saudara, itu tentang rasis, ya kan? Tentang rasis, tentang orang-orang Asia yang ada di New York dan di Amerika. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sering bilang begini, input akan mempengaruhi output, saudara. Ya, jadi inputnya saya itu hari-hari terakhir itu baca berita, lihat gambar, kemudian video tentang penganiayaan orang-orang Asia. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Yang terjadi, hidup saya itu mengalami rasa serem, saudara, ya kan? Rasa ngeri-ngeri gitu, saudara, ya kan? Biasanya saya sih nggak serem-serem amat. Jadi sampai Ibu Yongki bilang begini, jadi kalau saya nggak sampai perlu-perlu, ya kan, jangan keluar, nggak boleh keluar rumah, ya kan. Kadang-kadang ini kan kami masih pergi belanja, ya kan. Jadi hari-hari ini karena saking seremnya, saudara, ya kan, kami belanja barang-barang itu bisa melalui online, ya kan, mau beli sayuran, mau beli telur, mau beli daging, mau beli tisu, ya kita bisa order online dan hanya dalam 2 jam bisa datang, apalagi yang namanya makanan, ya. Tetapi ketika saudara inputnya salah, itu akan menghasilkan ketakutan. Saya ganti seperti nonton televisi, ya kan? Kalau acaranya serem-serem, diganti channelnya dengan channel yang tidak serem-serem, saudara, ya kan? Maka itu seperti Mazmur 91 yang setiap hari kita ucapkan, saudara, bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi, maka itu ada perlindungan, ada keamanan daripada Tuhan. Kuncinya yaitu hatinya melekat kepada Tuhan. Ayat Alkitab yang kita selalu baca dari Mazmur 91 dikatakan kalau ada jerat penangkap burung, ya, itu bicara tentang kesialan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan sehingga tidak ada kesialan yang menimpa kita. Amin. Sebab apa? Malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk menjagai kita. Ya, serem sekali, saudara. Ada nenek-nenek lagi antri di traffic light nih, lampu apa itu? Lampu merah, ya kan? Mau menyeberang, saudara. Kemudian tiba-tiba karena nenek ini orang Asia dipukul, saudara, sama orang kulit putih. Kemudian ini di Manhattan ini kan salah satu daerah Times Square ini kan daerah yang paling terkenal di seluruh dunia, ya kan? Ada orang jalan, saudara, dan kemudian dipukul, diinjak-injak. Ini ada ibu-ibu yang seperti itu. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus mencari Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, maka kesialan-kesialan itu akan Tuhan lepaskan, akan Tuhan lalukan dari hidup kita. Kita melihat bagaimana teror yang terjadi di Makassar, ya. Itu ada satu orang yang sangat terkenal sekarang, yaitu namanya Pak Kosmas. Pak Kosmas itu adalah tukang parkir gereja katedral, ya, dan dia bukan full timer tukang parkir di gereja katedral itu, tetapi dia kalau pas ada kebaktian dia datang untuk mengatur parkir di gereja katedral. Bayangkan Pak Kosmas itu begitu dekat posisinya dengan orang yang membawa bom, yang bom bunuh diri itu, saudara. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, jaraknya sangat dekat, tidak lebih dari 2 meter, saudara. Itu bagaimana bom meledak dan dia melihat daging-daging manusia itu berterbangan di udara.
tetapi Bapak Kosmas ini sudah dilindungi oleh Tuhan sehingga ngalami luka sih, tapi lukanya kecil-kecil. Bahkan saudara, luar biasa, Bapak Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, waktu datang saudara ke Makassar dan berjumpa dengan Pak Kosmas, dia bilang begini, Pak Kosmas, kamu punya anak umur berapa? Ya kan? Oh, umur sekian. Mau nggak anakmu, ada yang mau nggak jadi polisi? Ya kan? Oh ya, mau, siap jenderal, ya kan? Dan anaknya langsung dimasukkan sekolah polisi, ya. Jadi saudara, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka ada perlindungan. Nah, kemudian yang membawa bom ini kan kemudian mati nih, saudara, dua-duanya. Maka kemudian ditanya sama malaikat, agamamu apa? Ya kan? Dia sebut agamanya. Ya, agama saya ini. Ya kan? Benar nih agamamu itu, ya kan? Iya benar malaikat. Yang benar, coba pikir agamamu apa, ya kan? Iya benar, agama saya ini. Terus malaikat bilang, agamamu itu, tapi kok matinya di gereja? Mestinya kalau agama itu kan matinya bukan di gereja, ya kan? Agamanya bukan Kristen, bukan Katolik, tapi matinya di gereja, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian terus cinta kepada Tuhan. Karena kalau kita cinta kepada Tuhan, akan ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan pembacaan kita berseri, ya. Sekarang kita sampai kepada 2 Raja-Raja pasal 16, ya. 2 Raja-Raja pasal 16 saya akan bacakan 3 ayat untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini tentang Ahaz Raja Yehuda. Ahaz Raja Yehuda. Israel terbelah menjadi 2, pecah setelah Salomo meninggal dunia. Setelah Salomo wafat, maka Israel menjadi 2, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara disebut Israel dengan ibu kotanya Samaria. Israel Selatan disebut Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Israel Utara dan Israel Selatan itu sama-sama Israel. Mereka itu sebetulnya semuanya bersaudara dari 12 suku itu, saudara. Nah, saya akan bacakan ayat yang pertama. Dalam tahun ke-17, zaman Pekah bin Remalia, Ahaz, anak Yotam, Raja Yehuda, menjadi raja, ya. Jadi ayat pertama ini cerita tentang Ahaz menjadi raja Yehuda. 2. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Ayat yang ketiga, tetapi ia, yaitu Ahaz, hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Nah, kita akan belajar dari kegagalan Raja Ahaz ini, ya. Mengapa kita belajar dari kegagalan Raja Ahaz? Supaya kita tidak mengulangi kegagalan atau kesalahan yang dibuat oleh Raja Ahaz ini. Raja Ahaz ini umur 20 dia menjadi raja. Dia menjabat 16 tahun, setelah itu mati muda. Mati umur 36 tahun. Sangat muda sekali. Nah, mengapa Ahaz itu disebut orang yang gagal? Yang pertama, karena dia gagal di dalam kerohaniannya. Maka itu penting sekali kita itu menjaga kerohanian kita. Sebab kerohanian itu berjalan seimbang dengan kehidupan dan berkat-berkat yang akan kita terima di atas muka bumi ini. Kalau kerohaniannya turun, saudara, maka berkat-berkatnya akan turun. Yang disebut berkat bukan hanya soal duit, saudara, tapi yang disebut berkat adalah damai sejahtera,
keluarga, rumah tangga yang rukun, tubuh yang sehat, ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Itulah yang disebut dengan berkat-berkat itu. Nah, Ahaz dia menjadi seorang yang gagal karena kegagalannya dimulai dengan kegagalannya secara rohani. Alkitab tadi berkata, karena Ahaz itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia hidup memfotokopi, dia hidup meniru kelakuan raja-raja Israel yang tidak takut akan Tuhan. Padahal sebetulnya dia bisa pilih. Dia mau meniru siapa? Dia mau memfotokopi siapa? Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian diperhadapkan kepada kita pilihan. Siapa yang mau kita tiru? Nah, kalau kita salah meniru pribadi itu, maka kita akan berada di tempat yang salah. Ahaz memilih untuk meniru, untuk mengikuti kelakuan raja-raja yang menyembah berhala. Ya. Dan kalau kita baca dengan teliti, saudara, Ahaz itu punya beberapa orang anak. Maka anak-anaknya ini, karena dia menyembah berhala, anak-anaknya itu dikorbankan hidup-hidup, dibakar hidup-hidup untuk penyembahan kepada dewa. Bukan satu anak, lebih daripada satu anak. Ini kalau kita manusia normal, saudara, anak kita sakit aja, kita sedihnya luar biasa. Itu baru sakit. Mungkin sakitnya ringan, batuk, pilek, demam. Aduh, kita sebagai orang tua ini udah sedihnya luar biasa. Serasa dunia ini kiamat, saudara. Kalau anak kita sakit, saudara. Lah ini ada orang mempersembahkan anaknya dibakar hidup-hidup. Dan orang yang menyembah berhala itu harus matanya memandang, melihat kepada anak yang sedang dibakar itu. Anak kandungnya sendiri. Dan saudara tahu, waktu anak kandungnya ini dibakar hidup-hidup, dia akan berteriak, "Papa, panas, Papa sakit, tolong Papa, aku nggak tahan." Dan dia harus melihat terus sampai kepada kematian anaknya yang dibakar itu. Dan Ahaz membakar anaknya bukan satu kali, saudara. Beberapa anaknya dibakar hidup-hidup. Itu, saudara, orang yang nyembah berhala, dia akan menjadi raja tega. Ya kan? Sekali lagi, orang yang menyembah berhala, dia akan menjadi raja tega. Ya kan? Sebab apa? Orang yang berdosa itu, urat sarafnya ada yang tidak berfungsi dengan normal. Saya bilang begini, orang yang berdosa itu maaf, itu bisa melihat tai kebo itu seperti kwetar, dan kwetar seperti tai kebo, saudara. Orang yang selingkuh misalnya, istrinya begitu baik, begitu cinta, begitu perhatian, saudara. Tetapi gara-gara selingkuh, saudara, dia bisa melihat istrinya itu sebagai hal yang salah dan menjijikkan. Kwetar dilihat sebagai tai kebo. Sementara maaf, selingkuhannya yang seperti tai kebo itu dia lihat seperti kwetar. Nah, itu kehidupan orang yang berdosa. Sesuatu yang buruk dia lihat sebagai sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik dia lihat sebagai sesuatu yang buruk. Dan menurut Ahaz, mengorbankan keluarganya itu adalah sesuatu yang baik. Orang yang hidup di dalam dosa itu artinya orang yang egoisme, yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, akibatnya apa, saudara? Ingat Bapak Ibu sekalian, setiap dosa itu ada hukumannya. Kita percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, kita agamanya Kristen atau bukan Kristen, setiap perbuatan kita nanti pada waktunya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, kembali kepada Raja Ahaz, saudara. Ya, saya akan bacakan satu ayat setelah itu selesai. Karena Raja Ahaz berdosa, Tuhan Allahnya membiarkan dia dikalahkan oleh Raja Syria, yang juga mengangkut sejumlah besar orang Yehuda sebagai tawanan ke Damsyik. Tuhan juga membiarkan dia, yaitu Raja Ahaz, dikalahkan oleh Raja Pekah
anak Remalia dari Israel, yang dalam satu hari membunuh 120.000 prajurit Yehuda yang berani-berani. Tuhan Allah leluhur mereka membiarkan semuanya itu terjadi karena rakyat Yehuda tidak lagi menghiraukan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dialami oleh Ahaz, yaitu waktu dia ngadepin masalah, dia ngadepin musuh, dia ngadepin serangan, saudara, yang ada adalah kekalahan, kekalahan, dan kekalahan. Orang, saudara, yang hidup di dalam dosa, saudara, ya, hidupnya akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Ngadepin masalah, dia nggak bisa mengalami kemenangan. Maka itu di dalam kitab Roma 8 ayat 37, kalau kita, saudara, mengandalkan Tuhan, hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membela kita. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup ini, Alkitab berkata Tuhan akan membuat kita bukan sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, Ahaz itu gagal di dalam kerohaniannya. Maka itu jangan sampai setiap kita gagal di dalam kerohanian kita. Sekali cinta Tuhan, terus cinta Tuhan. Sampai kapan? Sampai kepada akhir hayat kita. Yang kedua, Ahaz gagal ketika ngadepin musuh-musuh. Ahaz gagal ketika ngadepin kesukaran. Mengapa dia gagal? Karena dia hidupnya di dalam dosa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita akan jadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak rintangan, banyak tantangan boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan pernah takut. Kita akan keluar sebagai orang yang tidak gagal, tapi lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus belajar dari Ahaz ini. Kami tidak mau mengulangi kegagalannya, Tuhan. Kegagalan dalam rohaninya. Sehingga dia gagal, Tuhan. Ketika ngadepin masalah dalam kehidupannya. Ketika dia ngadepin persoalan, dia juga gagal. Buat setiap kami, terus hati kami melekat dan mencintai Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.